Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study online CK7, di mana kita pada hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, memerintahkan mereka untuk menyeberang sungai Yordan. Nah, kisahnya seperti apa, saudara? Sebelum kita membaca, menggali, merenungkan, dan mengambil manfaatnya, mari kita hampiri Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, supaya roh Tuhan mengurapi kita. Kita sembah Dia, kita masuk dalam hadirat-Nya, saudara. Haleluya. Engkau sungguh baik, Tuhan, teramat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya bagi hidup kami, Tuhan. Tiada yang sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu
Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, Engkau Juru Selamat. Kau Raja, Kau Tuhan kami, mulia nama-Mu Tuhan. Kau segala-galanya, Kau Allah kami yang bertahta selamanya. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah iman yang kami nyatakan di dalam pujian kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa Yesus Engkau adalah segala-galanya. Engkau juru selamat kami. Engkau yang menyelamatkan kami, memilih kami, menentukan kami untuk mendapatkan berkat keselamatan. Barang siapa yang percaya kepada Engkau tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah anugerah terbesar yang dapat kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu, dan sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, ajar kami semakin mengerti dan mengenal Engkau lewat firman-Mu yang setiap hari kami renungkan, supaya kami mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, mengasihi dan mencintai Engkau. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan-Mu ini di dalam pembelajaran Bible Study Online CK7 ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dari Yosua pasal yang ketiga. Nah, Yosua pasal yang ketiga ini saudara, menceritakan tentang bangsa Israel akan menyeberang sungai Yordan. Rute yang paling dekat, strategis untuk memasuki Kanaan adalah wilayah Yeriko dan harus menyeberang sungai Yordan. Kalau kita ingat pembelajaran kita di pasal yang kedua dari Yosua tentang pengintai-pengintai di Yeriko, saudara. Itu sebuah permulaan dari langkah Yosua dan Israel untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Dua rintangan besar, sungai Yordan dan tembok Yeriko. Nah, hari ini kita akan pelajari rintangan yang pertama, yaitu sungai Yordan terlebih dahulu. Nah, kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 terlebih dahulu, saudara. Selanjutnya nanti akan kita baca berikutnya. Demikian firman Tuhan, Yosua pasal yang ketiga, Perjanjian Lama, halaman 236. Menyeberang sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Ayat 10, saudara. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu
dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sampai di sini dulu saudara, sampai dengan ayat yang ke-10 ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa rintangan yang pertama adalah menyeberang sungai Yordan. Sejarah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ke Kanaan, saudara. Ini sungguh merupakan sebuah sejarah yang sangat patut untuk dikenang. Sebab apa? Sebab lama sesudah itu, umat Israel diminta untuk mengingat apa yang telah diperbuat Allah bagi mereka. Ya, bagaimana mereka berangkat ya dari kota Sitim ya, menuju kepada daerah Gilgal. Mereka berkemah di situ. Lalu tadi firman Tuhan berkata, mulai dari situlah nanti mereka akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa itu akan memimpin mereka untuk melakukan perjalanan yang secara hitung-hitungan manusia tidak mungkin terjadi. Sebab apa, saudara? Sebab menyeberangi sungai Yordan bagi bangsa Israel adalah sebuah mukjizat. Mukjizat. Mengapa dikatakan mukjizat, saudara? Karena air di sungai Yordan nanti akan terbelah, tersibak. Dan ini mengingatkan mereka sebagai umat pilihan Allah, bangsa pilihan Tuhan, Israel itu, akan karya Allah di masa lampau. Bagaimana Tuhan membelah laut Teberau, atau laut merah itu, di Keluaran pasal yang ke-14. Ketika Tuhan membelah sungai Yordan, generasi kedua ini diingatkan kembali, dulu pernah generasi pertama itu melakukan hal yang seperti ini juga. Itu bahkan di laut Teberau. Dan sekarang generasi kedua di sungai Yordan. Dari sini Tuhan sedang memberikan sebuah pelajaran buat bangsa Israel. Bahwa sekali Tuhan berjanji menyertai, maka dia akan terus menyertai jika umatnya taat, setia, dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Sesuai dengan janjinya kepada Yosua dan umat Israel. Ketika mereka melangkah masuk ke tanah perjanjian, ia bertindak secara ajaib. Tuhan bertindak secara ajaib, spektakuler, dan mukjizatnya luar biasa. Sampai nanti mereka tiba di tanah Kanaan. Coba perhatikan tadi, saudara. Dari ayat 3 sampai 4. Tindakan iman Israel ini bukan tanpa dasar. Menyeberang sungai Yordan bukan tanpa dasar. Sebab Allah sendiri yang memberikan perintah. Ya. Walaupun mungkin perintahnya itu tidak masuk akal. Walaupun perintahnya itu sulit dicerna oleh nalar manusia. Tetapi kalau Allah yang memerintahkan, maka keterbatasan manusia itu dibuat tidak terbatas oleh Tuhan. Wong buktinya laut saja terbelah. Maka sungai Yordan juga terbelah, berhenti mengalir hanya untuk menyediakan tempat bagi bangsa Israel menyeberang. Saudara, kalau membayangkan orang menyeberang sungai, ya itu ya mungkin apa mukjizatnya sih? Apa spektakulernya sih? Mungkin saudara akan berpikir seperti itu. Tetapi ketika saudara benar-benar melihat sungai Yordan, ya, saya beberapa kali lihat itu, saudara. Ya kalau lagi tenang-tenang, tapi kalau lagi bergejolak. Pada zaman itu, saudara, lebar sungai Yordan itu lebar sekali. Tidak sekarang mulai menyempit. Dulu lebar sekali. Itu yang pertama. Jadi kalau lagi bergejolak sulit. Lalu yang kedua, menyeberangkan 1-2 orang, ya sampai 10 orang, ya tidak seberat kalau menyeberangkan ribuan atau ratusan ribu, bahkan jutaan manusia. Saya mau katakan, Yosua memerlukan arahan Tuhan. Bangsa Israel memerlukan perintah Allah untuk melakukan segala sesuatu yang di luar pikiran manusia. Nah, Israel diminta Tuhan untuk beriman.
percaya. Tindakan iman Israel ini menunjukkan juga bahwa mereka harus tahu ya perubahan kepemimpinan. Kalau dulu selalu Allah menyediakan di padang gurun itu, zamannya Musa, ya ada tiang awan, tiang api, ya itu menjadi dasar atau menjadi sebuah ketetapan ketika mereka berjalan di padang gurun. Ya. Mengikuti pergerakan tabut perjanjian. Ya. Jelas ini saudara, bahwa sekarang betul-betul Israel harus minta tuntunan Tuhan dan bertindak. Tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian itu lambang di mana Allah ada bersama-sama dengan bangsa pilihannya itu. Nah, oleh sebab itu, ketika mereka akan menyeberang sungai Yordan, maka petunjuk yang tepat ya, itu adalah lihat tabut perjanjian Allah. Lihat bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan mengatur pergerakan. Kalau dulu tiang awan, tiang api, ya, tiang awan kemana, tiang api kemana, bangsa Israel mengikutinya. Tapi pada pasal yang ketiga ini, ya, pergerakan tabut perjanjian itu menjadi menjadi tanda utama, ya, tanda utama supaya bangsa Israel mengikuti arahan, aturan, tuntunan Tuhan. Sama seperti pada zaman kita ini, saudara, pada angkatan kita ini. Tabut perjanjian artinya hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan. Di dalam kehadiran Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita perlukan supaya apa? Kita diarahkan, kita dituntun, kita diberi petunjuk. Entah kita akan lurus atau belok kanan atau belok kiri. Entah kita akan berdiam diri sebentar atau berjalan. Arahan dari Tuhan diperlukan di dalam hidup kita ini, saudara. Dan yang lebih spesifik lagi, Tuhan katakan harus ada jarak, ya, harus ada jarak antara pasukan Israel, bangsa-bangsa yang akan menyeberang itu dengan tabut, harus ada jarak. Tadi di ayat yang keempat ini, ya. Janganlah kira hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Kenapa harus ada jarak 2000 hasta, saudara? Ini menandakan bahwa apa? Ada rasa sikap hormat terhadap Tuhan. Dan rombongan yang banyak itu punya jarak pandang. Semua bisa melihat tabut. Kalau terlalu dekat, ya orang terdekat saja yang bisa melihat tabut. Tapi kalau ada sedikit jarak, ya, ada rasa sikap hormat kepada tabut itu, pada hadirat Tuhan, maka dari belakang, dari depan sampai belakang bisa melihat tabut itu. Semua dituntun oleh pergerakan tabut perjanjian Allah. Nah, menarik sekali saudara bahwa apa yang Allah ingin bangsa Israel lakukan bersama dengan Yosua. Sebelum menyeberang sungai Yordan, Allah memberikan petunjuk-petunjuk, saudara. Ini hebatnya bangsa Israel. Ini spesialnya bangsa ini, saudara. Mengapa? Karena mereka sebelum bertindak ada petunjuk dari Allah langsung. Allah langsung memberikan petunjuknya. Ya. Apa, saudara? Kalau kita lihat di ayat 2-4, saudara. Itu menandakan bahwa mereka diarahkan untuk mengikuti tabut Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat yang kelima. Mereka diperintahkan untuk menguduskan diri. Ya. Kata menguduskan diri di sini artinya betul-betul fokus kepada pergerakan tabut Allah. Bahkan secara spesifiknya mereka tidak boleh ya melakukan hubungan badan suami istri. Sampai seperti itu. Ya, menguduskan diri artinya betul-betul fokus kepada pergerakan tabut Allah itu. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan bahwa imam-imam bersama dengan tabut perjanjian diperintahkan untuk memimpin rombongan. Jalan duluan. Ini artinya kehadiran Allah menuntun bangsa Israel. Allah ada di depan, membuka jalan, menyibak air Yordan itu. Ini gambaran yang jelas tentang gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Dia berjalan di depan untuk menyediakan jalan buat kita semuanya sebagai domba-dombanya. Menuju kepada rumput yang hijau itu. Demikianlah bangsa Israel. Tabut Allah ada di depan. Ya, imam-imam yang mengusung tabut Allah di depan untuk membuka jalan bagi perjalanan Israel masuk ke tanah perjanjian. Lalu di ayat yang ke-7 dan 8, saudara, Allah mulai membesarkan nama Yosua sebagai apa? Sebagai panglima besar bangsa Israel. Orang Israel memang sudah tahu bahwa Yosua pengganti Musa. Sudah mengerti itu. Tetapi Allah sendiri melantik dengan memperkatakan, ya, ayat 7 dan 8 itu. Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi pada saat itu ketika Allah menyatakan pernyataan membesarkan nama Yosua kepada bangsa Israel. Posisi Yosua sama seperti Musa. Sama seperti Musa. Musa yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir sampai mereka ada di sebelah Kanaan, sudah dekat dengan Kanaan, Musa mati di situ. Lalu Yosua yang melanjutkan untuk memasukkan bangsa Israel generasi kedua ke tanah perjanjian. Yang satu mengeluarkan, yang satu memasukkan. Dua nama ini, Musa dan Yosua, betul-betul dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa yang luar biasa ini. Dan kalau kita teruskan ayat 9 sampai 13, saudara, itu pengumuman yang disampaikan kepada seluruh orang Israel tentang apa yang akan dilakukan oleh Allah bagi mereka. Bahkan Yosua bilang gini, mendekatlah, ya, nanti kamu akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang dahsyat itu. Bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa itu. Bukan hanya akan menyeberangkan kita dari sungai Yordan sebelah sini ke sana. Tapi dia juga nanti yang akan menghalau bangsa-bangsa yang akan merintangi kita. Yang akan memerangi kita. Wow, tadi disebutkan tuh, ya, di ayat mulai ayat 10, ya, sampai dengan ayat yang ke-11 dinyatakan ini bangsa-bangsa yang akan dikalahkan. Bangsa-bangsa yang akan ditundukkan. Bangsa-bangsa yang akan dihalau dari tanah Kanaan. Berkat keputusan Tuhan bagi bangsa Israel. Dari sini kita bisa melihat, saudara, bagaimana Tuhan merencanakan segala sesuatu untuk bangsa pilihannya. Supaya apa sih, saudara? Supaya janji-janji Allah itu tergenapi. Tidak ada cara lain bagi Allah selain menuntun umatnya supaya masuk ke tanah perjanjian. Rintangan sehebat apapun, bangsa-bangsa sebanyak apapun yang akan menghalangi perjalanan mereka, Allah sendiri akan bertindak. Sama seperti kita. Kalau kita disebut sebagai umat Allah, milik kepunyaan Tuhan, umat yang dipilih Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, maka janji-janjinya pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Halangan sebesar apapun seperti sungai Yordan atau laut berau, rintangan sebanyak apapun seperti bangsa-bangsa yang ingin menghadang bangsa Israel, Allah berjanji akan membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian. Akan membawa kita semua masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Syaratnya cuma satu. Dengarkan kata Tuhan. Ikuti perintah-perintahnya. Maka semua janji yang Tuhan berikan kepada umatnya pasti ditepati. Ini, saudara, luar biasa. Dan apa yang dikatakan Tuhan tergenapi, saudara. Coba lihat ya. Saudara lanjutkan nanti baca ayat 14 sampai 17. Ayat 14 sampai 17 itu menggambarkan tentang apa? Air sungai Yordan terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel dibawa dengan selamat melintasinya. Alkitab mencatat, saudara, semua umat Tuhan yang diizinkan menyeberang sungai Yordan selamat. Selamat.
Inilah yang dilakukan Tuhan dan sungguh menakjubkan di mata bangsa-bangsa lain. Dari menyeberang sungai Yordan saja, saudara, itu membuat bangsa-bangsa lain itu ngeper loh kepada bangsa Israel. Mereka tahu. Mereka keluar dari Mesir dipimpin tangan Tuhan yang dahsyat kuat itu. Laut terberau, terseberangi. Mereka mendengar bagaimana ganasnya padang gurun. Tapi selama 40 tahun Allah menyertai. Mereka mendengar bagaimana ada bangsa-bangsa yang menghalau mereka, berusaha untuk merintangi mereka di padang gurun. Tapi Allah membela, mereka dengar itu. Dan peristiwa terakhir ketika mereka menyeberang sungai Yordan, bangsa-bangsa di wilayah Kanaan mulai gemetar melihat peristiwa itu, saudara. Ini bukan hanya tentang menyeberangkan bangsa Israel di sungai Yordan, tapi ini tentang kekuatan Allah yang sedang didemonstrasikan bukan hanya kepada orang Israel, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Bukankah hal yang sama kita alami, saudara? Kalau Tuhan menolong kita, kalau Tuhan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan, tujuannya apa sih, saudara? Supaya kita makin percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dan yang kedua, supaya bangsa-bangsa lain, orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan, berbalik percaya kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah peristiwa bagaimana bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Ya. Seperti saya katakan tadi, semua dituntun oleh Tuhan lewat tabut perjanjian yang diusung oleh para imam-imam itu. Sehingga mereka selamat sampai tujuan. Sedikit ada yang hal menarik, saudara, bahwa kata atau kalimat 2000 hasta di ayat yang ketiga tadi. Ya, mengapa harus 2000 hasta? Saya sedikit ulang ini ya, saudara. Ini penting sekali. Kenapa, saudara? Karena jarak yang ditunjuk itu adalah jarak yang boleh ditempuh pada hari Sabat tanpa melanggar hukum Sabat. Ini ketetapan Tuhan. Nanti akan terjadi di perjanjian lama, saudara. Ya, di perjanjian lama nanti akan kita temukan itu. Saudara tahu, 2000 hasta itu sekitar 915 meter. Artinya memang jaraknya agak panjang. Kenapa? Karena ini jarak yang diperbolehkan. Tujuannya apa? Supaya menghormati hadirat Tuhan. Hal ini berdasarkan atas kekudusan Allah yang sangat menggentarkan sekaligus apa, saudara? Mematikan. Mengapa saya katakan menggentarkan, mematikan? Ini tidak boleh main-main. Allah menetapkan yang melanggar dihukum. Harus ada ketaatan, kepatuhan atas ketetapan Tuhan. Lalu alasan berikutnya, ya tadi, karena barisan yang ada di belakangnya, ya itu banyak sekali. Manusia-manusia Israel itu banyak sekali. Orang-orang Israel itu banyak sekali. Maka perlu jarak yang cukup untuk terus memandang tabut Allah. Dari sini kita bisa melihat, saudara, seberat apapun masalahnya, sehebat apapun rintangan, sekuat apapun penderitaan yang harus kita lalui, saudara, kalau kita terus memandang hadirat Tuhan, merasakan dan ada dalam kawasan hadirat Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Itu maksud dari 2000 hasta itu seperti itu. Ya, tetap bisa memandang. Dari barisan depan sampai belakang. Harus bisa memandang tabut Allah. Karena hanya dengan memandang tabut Allah, maka pimpinan Allah jelas, benar, dan menyelamatkan. Sama seperti kita. Kalau kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, maka pimpinan Tuhan jelas, benar, dan menyelamatkan. Oleh sebab itu, terus mintalah dituntun oleh Tuhan. Mintalah terus didampingi oleh Tuhan. Dan pastikan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita hadapi, entah itu sungai Yordan hidup kita,
halangan-halangan, rintangan apapun juga, kita dapat melampauinya. Kita dapat mengatasinya. Kita dapat menyeberanginya dengan kemenangan ada di pihak kita semuanya. Dan itulah Yosua pasal yang ketiga. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pembelajaran Yosua pasal yang ketiga ini membuat kami mengerti sekarang bagaimana janji Allah selalu digenapi. Manusia Israel boleh berganti, pemimpin boleh berganti, tapi terhadap janji Allah, Dia tidak pernah mengingkarinya. Sekali Dia berjanji, pasti akan menggenapinya. Walaupun berganti generasi. Demikian pula dengan kami ya Tuhan. Ketika kami disebut sebagai umat kepunyaan Allah, seperti bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Demikianlah Tuhan menyertai mereka, maka Tuhan juga menyertai kami. Kalau Israel dibawa Tuhan masuk ke tanah perjanjian dengan menyeberangi sungai Yordan yang sulit untuk dilakukan, maka Allah juga akan menyertai kami melakukan hal-hal yang sulit kami lakukan. Tuhan membawa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan melalui rintangan yang berat itu lewat tabut perjanjian, lambang hadirat Tuhan sendiri. Demikianlah kami juga. Kalau kami mau mendapatkan kemenangan demi kemenangan, dapat mengatasi masalah, maka kami juga harus ada tuntunan Tuhan, yaitu tabut Allah, hadirat Allah dalam hidup kami. Hadirat Allah dapat kami nikmati di dalam persekutuan kami, di dalam doa-doa pribadi kami, di dalam doa-doa kebersamaan kami, seperti doa fajar, menara doa, doa-doa pribadi, kami ada dalam kawasan berkat Allah itu. Oleh sebab itu, kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan memimpin kami, hadirat Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga. Berkati kami yang dengan taat setia, tekun mengikuti Bible Study ini. Supaya kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Tangannya yang ajaib, gagah dan perkasa itu, yang sanggup menuntun kami. Berkati gereja-Mu CK7. Berkati siapa saja yang mengikuti Bible Study ini. Berkat Allah melimpah untuk kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.